Baik, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan saya, Diki Sumarsono, CEO Asana Hotel and Resorts. Jadi, saya pada hari ini akan sharing kepada adik-adik semuanya yang penting banget yang harus adik-adik ketahui sebelum adik-adik mendaftarkan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi ataupun ke jenjang berikutnya setelah lulus SMK ataupun SMA nanti. Jadi sekarang ini yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana caranya agar kita memilih sekolah yang tepat dan akhirnya kita bisa cepat bekerja, cepat meniti karir, memiliki jabatan yang tinggi dengan waktu yang tidak begitu lama, dan memperoleh penghasilan yang luar biasa. Setelah itu semua kita capai, baru adik-adik memikirkan untuk kuliah dengan waktu yang agak panjang. Nah, jadi sekarang semuanya harus dibalik. Ya. Jadi bukan kuliahnya dulu yang lama, kemudian setelah itu kita baru bekerja, tetapi kita kuliah yang tidak perlu terlalu lama, kemudian kita bisa bekerja. Setelah kita bisa bekerja, kita memperoleh semua yang kita impikan, baru kita melanjutkan kuliah. Apakah itu jenjang berikutnya yaitu S1, S2, bahkan sampai S3. Nah, jadi sebentar lagi saya akan sharing dengan adik-adik semuanya bagaimana sih kira-kira masa depan cerah industri perhotelan di Indonesia. Di mana adik-adik sangat tepat sekali ketika lulus SMK nanti dan lulus SMA itu langsung memilih sekolah yang namanya hotel school atau sekolah perhotelan. Jadi adik-adik nanti akan memilih sebuah program studi dengan materi pembelajaran yang sangat berbeda yang ada di perguruan tinggi pada umumnya. Adik-adik akan diajarkan bagaimana cara mendapatkan pekerjaan secara cepat, bagaimana menghadapi dunia kerja dan siap secara mental dan juga fisik untuk langsung bisa terjun ke dunia kerja. Jadi di sini nanti akan saya sharingkan tentang prospek bisnis yang luar biasa dan prospek masa depan cerah di dunia perhotelan yang luar biasa mulai tahun 2021 dan seterusnya. Dan untuk mencapai karir adik-adik harus dimulai dari mana? Dari sekolah apa, jurusan apa, seperti apa? Nah, jadi udah nggak sabar kan? Yuk kita lihat sekarang sharing dari saya setelah ini. Oke, jadi tunggu apa lagi? Kalau penasaran, kita lihat deh kira-kira seperti apa sih masa depan cerah di industri perhotelan. Saya sangat yakin sekali. Karena apa? Karena mobilitas masyarakat Indonesia begitu tinggi sehingga tetap dibutuhkan akomodasi. Sehingga hotel lah yang akan menjadi tempat untuk akomodasi mereka-mereka yang mempunyai mobilitas yang tinggi. Nah, jadi untuk lebih detailnya lagi, yuk kita lihat presentasi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya kasih judul yaitu Prepare, Commit, Belong, Great Achiever in Hotel Industry. Jadi saya sendiri telah menulis 3 buku tentang hotel. Yang pertama adalah Dahsyatnya Bisnis Hotel di Indonesia, bestseller dari tahun 2014 sampai dengan hari ini, yang kebetulan di-endorse juga oleh Pak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang kedua adalah Luar Biasa Bisnis Restoran di Indonesia. Dan buku yang ketiga atau yang paling baru adalah Winning Competition, New Business Model for Hotel Industry. Indonesia dengan potensi yang sangat besar untuk pasar yang belum dimanfaatkan. Jadi Indonesia ini benar-benar luar biasa keindahannya, ya, dan potensi-potensinya yang sangat luar biasa, yang banyak sekali yang belum dimanfaatkan. Kita sebut namanya untapped market. Nah, inilah yang nanti akan menjadi daya tarik ataupun peluang besar bagi industri pariwisata di Indonesia. Kita lihat bahwa potensi devisa parekraf tahun 2020 mencapai 616 triliun. Dan kita tahu data pariwisata di Indonesia untuk wisatawan mancanegara memang baru tercapai di angka 18 juta di tahun 2019.
Tetapi kita lihat data wisatawan Nusantara itu mencapai 275 juta, di mana di tahun ini tentu akan lebih meningkat lagi, dan di tahun 2021 akan lebih tinggi lagi. Kemudian kalau kita lihat persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, akomodasi dan makan minum atau restoran menempati posisi keempat setelah pertanian, perdagangan, dan juga industri pengolahan. Nah, jadi potensinya tetap luar biasa, menyerap lebih banyak tenaga kerja di bidang perhotelan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari GDP Indonesia, diproyeksikan pada tahun 2030 akan menempati ranking kelima dunia. Jadi ini luar biasa, pencapaian yang sangat luar biasa sekali, yaitu setelah China, Amerika, India, dan Jepang, kita ada di posisi kelima. Jadi mulai tahun depan, sektor pariwisata akan rebound, walaupun secara bertahap. Akan ada revenge traveling yang banyak sekali kunjungan para wisatawan domestik yang akan mengisi seluruh Indonesia, karena di tahun 2020 banyak sekali acara-acara liburan atau acara-acara wisata yang tertunda. Nah, sekarang bagaimana menyiapkan masa depan cerah dunia perhotelan pasca COVID-19? Saya sebut namanya adalah true reset of hotel industry. Jadi benar-benar kita riset dari nol. Tetapi tidak perlu khawatir. Saya yakin sekali, karena apa? Karena kegiatan formal dan informal yang tertunda itu akan dilaksanakan semuanya mulai tahun 2021. Nah, indikatornya cukup banyak. Yang pertama adalah kegiatan formal dan informal yang tertunda selama tahun 2020 karena adanya COVID-19. Kemudian acara syukuran pasca melandainya COVID-19, semua orang pada bergembira, bersyukur karena COVID-19 mulai melandai, mereka membuat acara-acara syukuran. Dan yang ketiga adalah kegiatan liburan yang tertunda selama 7 bulan. Yang keempat, kita tahu bahwa 50% lebih masyarakat Indonesia itu konsumtif. Bayangkan, ketika masih ada COVID saja, mereka sudah belanja dan mereka sudah sering melakukan belanja online, bahkan pasar Tanah Abang pun tidak pernah sepi pengunjung. Dan yang kelima adalah adanya bonus demografi di Indonesia. Dan yang keenam yaitu sektor UMKM yang mendukung adanya pergerakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan meramaikan kancah perekonomian di Indonesia. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa akan ada yang namanya revenge traveling atau market wave-nya akan dimulai di akhir tahun ini, yang akan dimulai kemungkinan besar adalah di bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 dan seterusnya mulai Januari 2021. Secara geografi itu akan dimulai di bulan Oktober, yaitu domestik. Wilayahnya adalah wilayah domestik dulu nih. Jadi belum sampai ke wilayah internasional karena adanya peraturan, regulasi dan juga border yang masih belum dibuka secara penuh. Kemudian setelah itu Februari akan dimulai mereka yang upscale market ini akan ke luar negeri. Kemudian kita lihat bahwa masa depan industri perhotelan pasca COVID-19 ini tentunya mereka yang berlibur akan lebih berhati-hati dan bukan lagi soal fasilitas hotel saja atau lokasi yang menjadi pertimbangan, tetapi bagaimana sekarang ini nanti akan ada yang namanya automation and touchless adoption with increase in hotel. Jadi hotel-hotel akan mengadopsi mengurangi interaksi customer dengan petugas hotel. Jadi semuanya akan menjadi otomatis atau touchless, dari mulai tombol lift, kemudian mesan menu dan lain sebagainya itu akan dimulai dengan secara otomatis dan juga touchless. Safety and hygiene ini adalah faktor yang paling penting yang akan menjadi pertimbangan orang pilih hotel. Nah, kemudian yang ketiga adalah new capacity dan upskills. Jadi nantinya ini akan ada benar-benar satu orang yang mengerjakan begitu banyak pekerjaan. Jadi benar-benar multifungsinya akan lebih dioptimalkan. Maka dari itu calon-calon hotelier, calon-calon yang akan sekolah di sekolah perhotelan harus meng-upskills semua kepandaian dan knowledge yang kita miliki supaya kita bisa mengerti semua aspek, tidak hanya dari satu bidang saja, jadi tidak linear. Nah, perilaku customer dalam memilih hotel tadi sudah saya sampaikan juga akan
berubah karena adanya perubahan perilaku sosial dan juga trauma karena adanya pandemi COVID-19. Jadi yang akan menjadi mantra baru itu adalah value for money. Itu akan menjadi mantra baru di dalam memilih sebuah hotel. Antara lain apa? Faktor kebersihan dan kesehatan. Kemudian adanya jaga jarak, standar keamanan di hotel, penanganan pandemi, dan juga tentunya kepedulian terhadap lingkungan dan algoritma. Nah, kalau tadi secara GDP, sekarang yang akan saya kasih lihat adalah outlook future of Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan juga Amerika. Luar biasa. Nah, jadi apa yang kita harus siapkan dari sekarang untuk adik-adik yang ingin mendaftar di sekolah perhotelan dan kemudian ingin bekerja di hotel? Yang pertama tentunya adalah attitude and behavior. Ini nomor satu. Kalau yang lain-lain sih itu skills itu lebih ke belakangan. Makanya sering saya sampaikan bahwa higher attitude, train skills. Nah, disinilah kenapa, karena hotel ini memang beda. Jadi attitude dan behavior. Kemudian yang kedua adalah personality. Ya kan? Personality-nya harus baik. Harus orang yang mudah disukai. Ya kan? Nah, kemudian yang ketiga adalah punya karakter. Punya karakter ini lebih penting daripada kita hanya sekedar pinter, tapi tidak punya karakter. Punya karakter yang akhirnya bisa menjadi DNA yang baik untuk sebuah perusahaan, untuk sebuah hotel itu. Kemudian yang keempat adalah network. Jaringan juga penting. Jangan salah bergaul. Karena kalau kita ingin tahu sebenarnya kita ingin jadi apa adalah kita sekarang ada atau bergaul dengan siapa. Nah, yang kelima adalah tentunya nggak salah dong kalau bahasa Inggris pun kita harus kuasai karena kita ada di hotel. Hampir semua yang kita baca, peraturan-peraturan yang ada di hotel maupun SOP-nya dan lain sebagainya, termasuk yang ada di dalam peralatan-peralatan hotel itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau kita lihat di sini, yang penting juga apa? Jadi kadang-kadang kita menganggap bahwa sosial media ini hanya sebagai tempat untuk iseng-iseng, ya, atau nggak penting, tempat untuk bahan bercandaan atau bahkan untuk melihat hal-hal yang negatif. Nah, ini harus kita hindari, bahwa sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan yang namanya sosial media, ini luar biasa sekali. Masa depannya adalah ada di sini. Ya kan? Saya sebut namanya next currency. Itu ada di follower yang ada di sosial media kita dan juga subscriber yang ada di YouTube kita. Jadi kalau kita bersosial media yang baik, yang sopan, yang santun, tentunya ini akan menjadi sebuah modal dasar atau modal utama untuk nanti kita bisa menjadi orang hebat atau orang sukses. Lalu bagaimana menciptakan algoritma diri? Get into the right pool. Jangan salah bergaul. Masuk ke kolam yang tepat, orang-orang yang tepat. Pertama, jaringan harus diperluas. Kemudian yang kedua adalah jangkauan kita perlebar. Kita perlebar jangkauan, dan yang ketiga adalah mereka harus bisa menemukan kita. Kenapa? Karena kita beda, karena kita bagus, karena kita keren, karena kita punya value, dan karena kita memang patut untuk dilihat. Berikutnya, posisi baru di industri perhotelan cukup banyak. Kalau kita tahu selama ini hotel ada posisi apa saja, kita tahu ada bellboy, ada housekeeping, ada waiter, ada waitress, ada resepsionis, dan lain sebagainya. Tetapi di era sekarang, di era digital, ini sudah beda semuanya. Ada posisi baru yang kita harus tahu nih, yang barangkali jangan-jangan ini yang justru menjadi incaran atau yang menjadi hobi adik-adik semua. Pertama, ada yang namanya posisi sosial media spesialis sekarang di hotel. Jadi bagi adik-adik yang suka berselancar atau suka ngotak-ngatik sosial media dan menghabiskan waktu lebih dari 5 jam di sosial media, ini saatnya adik-adik memperdalam ilmu ini dengan baik dan benar, ya, dan nantinya akan bisa direkrut menjadi sosial media spesialis di hotel. Yang kedua adalah e-commerce. Bagaimana kita bisa berjualan kamar hotel, F&B, dan juga lain sebagainya lewat online. Ini pun juga dibutuhkan skills khusus. Dan tentunya bisa dipelajari juga ini di sekolah perhotelan yang mempunyai kurikulum e-commerce dan juga kurikulum sosial media. Yang ketiga adalah digital marketing manager. Digital marketing pun menjadi hal yang wajib kita ketahui karena dasarnya sekarang dalam berjualan hotel, memasarkan produk hotel pun
adalah didasari oleh pengetahuan tentang digital marketing. Kemudian yang keempat adalah community manager. Adik-adik bisa nanti menjadi seorang manajer yang pandai mengumpulkan komunitas-komunitas, ya kan, untuk masuk ke dalam hotel. Kemudian content creator yang idenya brilian, yang idenya bagus-bagus, bisa juga belajar menjadi content creator dan itu dibutuhkan untuk hotel. Kemudian posisi berikutnya adalah MICE manager, yaitu manajer yang ngurusin meeting, convention, exhibition, conference, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh tentu ada posisi network manager. Bagaimana seorang manajer ini bisa menggarap jaringan, memperluas jaringan, memperdalam jaringan untuk kebutuhan hotel. Nah, jadi ini semua adalah posisi-posisi baru yang ada di industri perhotelan yang dulunya belum ada. Saya lanjutkan. Lalu bagaimana kunci sukses berkarir di hotel? Pertama adalah pengalaman awal, jangan terlalu memilih lokasi, kelas hotel, atau posisi. Jadi adik-adik nanti akan bekerja dimanapun, tidak harus di Jawa, di luar Jawa pun oke. Yang penting bisa bekerja dan cepat naik posisi, dan akhirnya setelah nanti punya posisi, pulang ke Jawa, udah dengan posisi yang tinggi, dengan gaji yang tinggi. Yang kedua adalah saat bekerja, tolong ini menjadi penting, jangan tenggo, ya kan, jangan menjadi orang yang karyawan yang profit oriented, hitung-hitungan jam kerja. Tetapi kita harus bekerja datang 20 menit sebelum jadwal shift dimulai, dan pulangnya pun sama. Ini penting supaya adik-adik nanti dilihat oleh atasan punya dedikasi yang sangat tinggi sekali, ya kan? Dan memang adik-adik pantas untuk dinaikkan. Yang ketiga adalah kita harus menjadi pribadi yang aktif dan menarik, ya kan? Tentunya cara kita berpakaian, cara kita bicara, cara kita berkelakuan ini harus benar-benar menarik. Nah, kemudian kita pun harus punya integritas yang tinggi. Nggak ada yang lebih penting selain integritas sekarang ini. Benar-benar ini menjadi tantangan adik-adik semuanya, ya. Yang kelima adalah mengerjakan networking yang relevan dengan pekerjaan kita mulai dari sekarang. Dari kuliah kita mulai menggarap networking. Lewat mana? Lewat online, lewat teman-teman kita, dengan dosen-dosen kita. Setelah itu baru kita bekerja pun juga begitu. Nah, sekarang nih ada 3 tipe hotelier ketika ada di dunia kerja. Kalau tadi kan sebelum bekerja, sekarang ketika sudah ada di dunia kerja. Saya tidak ingin adik-adik ada di nomor 1, yaitu profit oriented hotelier. Seperti apa? Profit oriented hotelier adalah mereka yang hitung-hitungan jam kerja. Benar-benar udah saatnya pulang ya pulang, belum saatnya datang ya dia akan belum nongol. Benar-benar hitung-hitungan. Pekerjaan belum selesai, tetapi jamnya sudah selesai, dia akan pulang. Nah, itu yang saya sebut namanya profit oriented hotelier. Yang saya inginkan dari adik paling tidak adalah passion oriented hotelier. Punya passion yang betul-betul mengerjakan itu pekerjaannya sampai selesai, tidak hitung-hitungan jam kerja. Harusnya pulang jam 5 sore, tetapi karena pekerjaannya belum selesai ya harus pulang jam 6, jam 7 malam. Apalagi kalau adik-adik bisa menjadi purpose oriented hotelier, ini luar biasa sekali. Bekerja bukan hanya punya passion, tapi punya purpose, punya goals, punya tujuan untuk memajukan kepentingan perusahaan dan tentunya berimbas kepada karir adik-adik juga. Nah, sekarang masuk kepada yang ingin saya ajak adik-adik untuk tidak salah pilih sekolah, ya kan? Kenapa tidak segera saja milih Victoria Hotel School? Karena Victoria Hotel School ini benar-benar sekolah dengan jaminan kerja yang didukung penuh oleh Azana Hotel and Resorts. Ya, seperti apa? Ini misalnya sesi perkuliahannya. Ini contoh-contohnya, contoh foto-fotonya. Ini adalah ketika sesi cooking class. Ya, kita ada praktek juga, kita punya kitchen. Dan ini masih cooking class. Kita akan belajar memasak masakan Asia, masakan Eropa, dan juga masakan Indonesia tentunya. Housekeeping class, karena di sekolah Victoria Hotel School juga ada yang namanya housekeeping class. Adik-adik akan diajarkan bagaimana cara makeup room. Dan tentunya ada juga pelajaran bartender dan barista kelas yang cukup menarik juga di sini. Meracik dan meramu minuman. Ya. Dan juga untuk yang cewek-cewek ini ya, yang ini juga penting karena penampilan sangat penting, cowok cewek penting penampilannya, yaitu tentang beauty class, juga ada pelajarannya. Kemudian ada outing class juga. Biar nggak kuliah melulu, biar nggak belajar melulu, kita pun ada outing class. Khususnya bagi yang adik-adik berkuliah di VHS atau Victoria Hotel School yang program D3.
akan ada outing class, ya kan? Lalu ada table manner, bagaimana kita belajar tata cara makan yang benar ala internasional. Nah, kemudian ini nih yang tidak ada di sekolah lainnya, saya jamin, yaitu namanya city schooling. City schooling ini adalah sistem belajar mengajar yang tidak di kampus, dilaksanakannya adalah di hotel berbintang. Adik-adik akan diinapkan di hotel berbintang, tidak usah bayar, semuanya menjadi tanggungan Victoria Hotel School. Menginap gratis di hotel berbintang, makan minum gratis di hotel berbintang, dan dikasih pembelajaran di ruangan Grand Ballroom, ya kan, oleh dosen-dosen dari Victoria Hotel School, dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta, dan juga dari Azana Hotel and Resorts, ya kan. Jadi adik-adik benar-benar akan dibawa dalam situasi dan suasana yang fun. Ini juga contohnya city schooling. Dan kita pun ada yang namanya uji kompetensi BNSB, yaitu adik-adik akan disertifikasi sebelum lulus nanti. Ketika lulus, adik-adik sudah pegang sertifikat bahwa adik-adik certified sebagai hotelier dan siap bekerja di industri perhotelan karena sudah mempunyai sertifikasi hotelier. Ya. Nah, ini kita akan melakukan sertifikasi dari BNSB yang akan memberikan sertifikasi pada adik dari bidang kitchen, kemudian housekeeping, kemudian F&B, dan lain sebagainya. Nah, ini di bidang housekeeping ya. Ini ketika ada uji kompetensi BNSB. Dan ini berikutnya adalah wisuda. Wisuda adalah sebuah achievement atau momen yang sangat penting bagi kita atau bagi adik-adik yang nanti berkuliah, ya kan? Saatnya adik-adik di wisuda telah menyelesaikan studi atau telah menyelesaikan pembelajaran selama ada di Victoria Hotel School. Kita adakan biasanya di hotel berbintang, ya, wisudanya. Ini beberapa gambar atau foto ketika wisuda Victoria Hotel School. Nah, kemudian tentu ada juga perkuliahan umum yang saya ajarkan langsung di Grand Ballroom Hotel berbintang juga, ya, yang akan saya kumpulkan di situ dan mendengarkan tentang kuliah umum dari saya tentang prospek atau masa depan dunia perhotelan dan apa yang akan dihadapi oleh adik-adik di dunia perhotelan, seperti apa kiat-kiatnya untuk menjadi orang sukses di bidang perhotelan dan lain sebagainya. Nah, ini kuliah umumnya pada saat itu yang diikuti oleh 300 lebih mahasiswa, ya. Nah, jadi apa sih sebetulnya keuntungan kuliah di VHS? Ada 12 keuntungan. Yang pertama adalah 100% penempatan kerja di jaringan Azana Hotel and Resorts atau bahkan di luar jaringan Azana. Dijamin, ya. Kemudian yang kedua adalah kita juga jamin adik-adik untuk jadi manajer dalam waktu kurang dari 6 tahun selama karir path-nya mengikuti karir path yang sudah didesain oleh Victoria Hotel School dan juga Azana, dan tidak aneh-aneh, ya kan, bekerja dengan baik dan berprestasi tentunya. Yang ketiga adalah dibimbing langsung oleh saya sendiri, ya, yang sudah menulis buku tentang hotel. Ada 3 buku yang saya tulis dan saya sudah lebih dari 20 tahun di bidang perhotelan. Ya, jadi ilmu yang saya miliki akan saya sharingkan kepada adik-adik sekalian supaya tidak salah belajar dari orang yang tepat. Dan yang keempat adalah berkesempatan bekerja di luar negeri, karena lulusan VHS sudah banyak sini sekarang yang kerja di Qatar, di Bahrain, di Australia, dan juga di Malaysia. Lalu keuntungan yang kelima adalah ada city schooling program yang tadi sudah saya sampaikan. Dan yang ke-6 adalah mendapat beragam sertifikat. Jadi sertifikatnya banyak, dari Azana, dari Victoria Hotel School, dari tempat kursus bahasa Inggris, dari beauty class, dari Trisakti, dan juga dari BNSB atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia. Keuntungan yang ketujuh adalah metode pembelajaran kita 70% praktek dan 30% berupa teori dan observasi, termasuk role play, supaya adik tidak bosan dan adik bisa mengetahui seperti apa sih sebetulnya bekerja di hotel itu. Keuntungan yang ke-8 adalah fasilitas di kampus yang sangat lengkap. Kita ada lab, kita ada kitchen, kita ada mock-up room, kita ada perpustakaan, kita ada musola, ya, kita ada student lounge, dan tentunya di sekeliling kita ada banyak kafe, warung, bank, perkantoran, karena kita ada di lokasinya di tengah kota Solo. Kemudian keuntungan yang ke-8 adalah
bimbingan profesi sesuai dengan minat dan bakat. Jadi kita lihat nih adik-adik, kira-kira bakatnya di marketing atau di kitchen atau di mana nih. Kita akan mulai tempatkan adik sesuai dengan bakat dan minat adik-adik ketika ada di perkuliahan. Dan yang ke 10 adalah kurikulum terbaru dan terupdate. Nah, kita kurikulumnya benar-benar sangat update, sangat baru banget. Kita ada IT and troubleshooting, ada digital marketing, dan juga ada sosial media. Dan keuntungan yang ke-11 adalah lokasi kampus kita paling strategis dibandingkan kampus sekolah hotel lainnya yang ada di Solo. Dan keuntungan yang ke-12 adalah bisa konversi langsung ke D3 bahkan ke S1. Baik, saya lanjutkan mengenai jenjang karirnya sekarang di lulusan PAS. Kalau dulu zaman saya jadi GM saat itu ketika usia saya 28 tahun. Ya kan, pas saat itu. Dan saat itu jujur aja semua teman-teman saya yang GM usianya sudah di atas 45 tahun. Jadi kalau zaman dulu GM itu harus tua dulu. Sekarang enggak lagi. Sekarang udah berubah, zaman sudah berubah, semuanya sudah shifting. Jadi sekarang adik-adik bisa menjadi manajer di usia yang sangat muda, bukan muda tapi sangat muda. Saat ini di grup Azana ada yang GM-nya sudah 3 kali jadi GM di grup Azana, usianya baru umur 28 sekarang. Jadi GM dia di usia berapa? Di usia 26 tahun. Bayangin. Jadi bagaimana kira-kira karir petnya? Seperti ini. Contoh misalnya adik-adik di bagian ada di bidang F&B atau di bagian food and beverage misalnya, di restoran, di hotel. Bekerja adik-adik katakanlah di usia 20 tahun misalnya sebagai waiter atau waitress. Kemudian setahun kemudian menjadi captain. Di situ adik-adik nggak bisa naik pangkat, pindah ke hotel lain menjadi supervisor. 1 tahun kemudian menjadi outlet manager, kemudian menjadi asisten FB manager dalam waktu 1 tahun juga, dan pindah lagi ke tempat lain atau hotel lain menjadi F&B manager. Setelah itu adik-adik menjadi asisten GM setahun kemudian pada usia 27 dan menjadi GM di usia 28 tahun. Nah, ketika itu adik-adik sudah mulai merencanakan untuk karir path berikutnya menjadi direktur sebuah perusahaan hotel ya di usia 30 tahun. Jadi kita lihat di sini hanya dengan rentan waktu 11 tahun sudah bisa menjadi direktur atau kurang dari 6 tahun sudah bisa menjadi manajer. Ya, ini hanya bisa didapatkan di mana? Victoria Hotel School, karena kita punya jaringan Azana Hotel and Resorts yang saat ini mengelola ada 50 lebih hotel di seluruh Indonesia. Nah, jadi sekali lagi posisi GM atau direktur hanya kuliah di VAS kurang dari 1 tahun atau kurang dari 3 tahun kuliahnya, jenjang karir super cepat dan luar biasa dahsyat sudah pasti menanti adik-adik semuanya. Nah, harus kemana setelah nanti lulus? Banyak tempat, jangan berpikir hanya hotel, enggak. Ada hotel, ada restoran, ada cafe, ada catering industry, ada bakery shop, ada perusahaan startup, ada perusahaan digital, ada kapal pesiar, ada airport lounge, ada airplane, ada event organizer, ada tourist attraction. Jadi banyak sekali dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya hotel, tidak. Nah, seperti apa jadi ekosistem daripada Victoria Hotel School atau jaringannya? Ini dia. Victoria Hotel School ini mempunyai jaringan ya, atau didukung penuh oleh yang namanya Azana Hotel and Resorts. Yang per tahun depan 2021 kita akan mengelola 60 hotel di seluruh Indonesia dan saya sebagai CEO di situ, jadi saya menjamin adik-adik bisa bekerja. Kemudian kita juga punya front one cabin di Solo ada 2. Kita juga ada Turu Hotel, platform baru ya di bidang hotel operator dan juga booking engine. Kita pun disupport oleh Trisakti, Sekolah Tinggi Prasetya Trisakti Jakarta. Ada juga Azana Traveler Max ya, kita juga ada booking engine kita azanahotel.id dan juga yang lainnya seperti Donat Boy Kumbulini. Nah, kira-kira itu adik-adik yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan ragu lagi, segera daftar di Victoria Hotel School. Kenapa? Karena hanya Victoria Hotel School yang menjamin ditempatkan bekerja 100% oleh Azana Hotel and Resorts, dan jika tidak ditempatkan atau tidak bisa bekerja, adik-adik akan kita kembalikan uangnya 100%. Nah, jadi sekali lagi, jangan pikir terlalu lama, jangan salah pilih sekolah, pilih di Victoria Hotel School. Terima kasih, sampai ketemu lagi.